Yudhyosi, Universitas Trojoyo Madura. Good day, Mr. Yahya. Halo, halo. We are truly delighted and honored to have you here with us today to lead the following material sessions, such as designing human-centered AI experience from fundamental principles to applied case studies. Ladies and gentlemen, through this afternoon, we will have several engaging activities led by Yahya, along with myself as the moderator. This includes the main session, the Q&A session, and we will then conclude with documentation. We sincerely hope that all participants can stay focused and engaged, as the knowledge shared in this event is highly relevant and applicable in today's professional world. So, without further ado, let us begin the session. Please join me in warmly welcoming our speaker, Yahya. The time is yours. Ya kan, teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. Welcome back. Selamat siang ya semuanya. Selamat datang kembali di sesi TikTok Ramadan UX yang kedua, sesi yang kedua. Ngomongin yang gak kalah penting dari pembahasan yang kemarin, yaitu ethics and problem di digital product. Jadi kita bakalan ngomongin etika dan masalah nyata yang dialami manusia dalam produk digital, dan terakhir kita akan ada praktek juga ya. Because when we design, it's not just about making things work. Jadi karena saat kita mendesain itu bukan hanya membuatnya bekerja, desain itu sendiri. It's also about making sure that the technology helps people and serve them. Jadi kita juga memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar membantu manusia dan tidak memberikan dampak negatif terhadap manusia itu sendiri. Gitu. Oke. So first, let's talk about ethical consideration in UX. Jadi untuk pembahasan pertama ini kita akan membahas ethical consideration di dalam UX itu sendiri. Apa sih ethical consideration itu? Ethical consideration refers to the moral aspect that designer need to think about during the design process. Jadi ethical consideration itu adalah aspek moral yang harus dipertimbangkan saat proses kita mendesain gitu. Aspek moral yang harus kita perhatikan saat proses mendesain. Nah, as UX designer, our responsibility is not only to create product that are easy to use. Jadi kita sebagai desainer UX itu tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat produk itu mudah dipahami, but also to make sure that the product does not harm users. Jadi kita juga bertanggung jawab atau kita harus memastikan bahwa produk tersebut tidak merugikan pengguna gitu. This includes protecting user privacy, building trust, and supporting the well-being of user. Jadi itu termasuk menjaga privacy, terus membangun kepercayaan dan mendukung kesejahteraan user atau pengguna itu sendiri. Next is
privacy. Sebagai contohnya ini ada gambar manusia dan juga objek itu adalah menandakan bahwa user itu harus privacy, ada privasinya gitu, atau terlindungi untuk privacy dan personal data dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, why ethic is important to it? Jadi kenapa sih ethical consideration atau etik itu sangat penting dalam UX itu sendiri? Nah, first, pertama, protect, yaitu kita protect user privacy dan personal data. Jadi protect itu adalah melindungi privasi pengguna dan data pribadi pengguna. Second, it build trust between user and digital product. Jadi yang kedua itu untuk membangun kepercayaan lalu antara pengguna dan digital produk. Third, it prevent manipulative practice. Jadi untuk mencegah praktik desain yang manipulatif. And finally, it helps get inclusive experience that can be used by everyone. Jadi untuk yang terakhir itu adalah menciptakan pengalaman yang inklusif sehingga produk yang digunakan itu, produk yang ada itu bisa digunakan oleh semua orang, all users. Because when user trust a product, jadi karena ketika user itu percaya pada sebuah produk, they are more likely to continue using it. Jadi mereka akan lebih nyaman dan menggunakannya. Gitu. Good UX design is not only about usability. Jadi untuk desain yang baik itu bukan hanya soal usability-nya gitu, but also about responsibility toward users. Jadi tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap pengguna. Gitu. Next is ethical UX prinsip. Jadi kalau kemarin kita ngomongin prinsip dari UI UX, itu kan basic tuh, basic prinsip UI UX yang ada emphasis gitu-gitu ya. Nah hari ini kita ngomongin etika UX prinsip, tapi lebih ke etikalnya gitu, lebih mendalamnya lagi lah ibaratnya. There are several important ethical principles in UX. Jadi ada beberapa prinsip penting dalam ethical UX itu sendiri. First is user privacy. User privacy is protecting personal information. Jadi melindungi data pengguna. Lalu ada accessibility, making product usable for everyone. Jadi memastikan bahwa produk tersebut bisa digunakan oleh semua orang. Yaitu adalah avoiding dark patterns. Itu not manipulating user into doing things they don't want. Jadi tidak memanipulasi user melalui desain. Lalu ada cultural sensitivity, itu respecting different background, menghargai perbedaan budaya, mental well-being, creating design that stress part of users. Jadi menghargai perbedaan dan tidak membuat desain yang berdampak buruk pada mental pengguna and user control, allowing user to control their own data and action. Jadi memberikan kontrol kepada pengguna terhadap data dan tindakan mereka. Next is we move to another important concept. Jadi untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke konsep yang lebih penting lainnya, yaitu identifying human problem, mengidentifikasi masalah manusia. Before building a solution, jadi sebelum kita membuat solusi, we first need to understand what the real problem is. Jadi kita itu harus memahami terlebih dahulu masalah yang sebenarnya terjadi. Designer must pay attention to user need
sometimes the problem is not the technology itself. Jadi karena terkadang masalah itu bukan pada teknologinya, but the way people experience it. Tapi pada bagaimana user merasakan pengalaman saat menggunakan teknologi tersebut. The goal is to create solution that solve real problem. Jadi tujuan akhirnya adalah menciptakan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah pengguna, not just to add new teknologi. Jadi bukan hanya sekedar menambahkan teknologi baru gitu. Jadi itulah apa itu integrasi program manusia gitu. Kita harus fokus terhadap apa kebutuhannya, perilakunya, yang membuat prestasi gitu. Right. Next is why identifying human problem is important. Jadi kenapa sih memahami permasalahan manusia itu saat kita membuat produk itu penting? Pertama, first is help designer create solution that are truly useful. Jadi itu akan membantu desainer untuk memahami, untuk membuat solusi, create solution, membuat solusi yang benar-benar berguna gitu. Lalu prevent creating unnecessary features, jadi fitur-fitur yang tidak berguna. Terus improve user experience and satisfaction. Jadi kita apa ya, improve untuk user experience, dari user experience-nya dan juga kepuasannya itu seperti apa. Lalu ensure technology provides real value. Jadi ensure technology provides real value. Okay. Next is common human problem in digital product. Jadi beberapa masalah yang umumnya ada dalam digital product. Misalnya user feel confused. Mungkin tampilannya itu atau user itu bingung saat menggunakan when using complex interface. Jadi saat menggunakan tampilan yang kompleks gitu. Terus user worry about privacy and data security. Jadi mungkin saja user itu worry about privacy. Worry itu khawatir. About privacy and data security, mengenai privacy dan juga data ya teman-teman. Lalu user experience information overload and user feel lack control over technology. Nah, tadi kan kita udah ngomongin identifikasi bagaimana identifikasi human problem atau pentingnya identifikasi masalah manusia. Nah, gimana sih cara atau metode-metode apa saja sih yang digunakan saat mengidentifikasi permasalahan manusia? Jadi sebelum kita memulai desain itu kan biasanya ada tahap-tahap misalnya interview dan lain-lain ya, untuk mengetahui user need, user behavior dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ada metode-metodenya. Seperti contohnya user research. User research itu kan seperti interview, survei. Nah, itu adalah metode yang pertama. Kita interview, wawancara, lalu ada survei, kuesioner dan lain sebagainya. Lalu ada observasi. Observasi itu kan jauh lapangan, jauh Salat mas. Salat.
yang mungkin bisa ada terjadi ke depannya. Contoh Misalnya lebih
Waduh, ini waduh. Kita bakalan belajar cara menggunakan tools yang ada di Figma itu apa aja. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan gitu ya, ikutan desain, kalian bisa buka laptop kalian, terus kalian bisa search di website kalian Figma, karena itu kita bisa mendesain layaknya di Canva gitu. Kita bisa tipsnya bisa di website loh, ini kita tidak harus mendownload di desktop kita gitu. So far we've talked about UI UX. Jadi setelah kita sudah membahas UI UX, terus human-centered design dan pentingnya memahami pengguna, theory alone is not enough. Jadi untuk teorinya saja mungkin tidak cukup. Jadi di bagian selanjutnya aku ingin menunjukkan ke kalian bagaimana mendesain sebuah interface sederhana menggunakan Figma. Oke, kita langsung ke Figma saja ya. Oke. Jadi kita akan mendesain atau perkenalan dulu deh, perkenalan dengan tools-tools yang ada di Figma itu apa saja gitu. This is the Figma interface. Jadi ini adalah tampilan dari Figma-nya itu sendiri ya, teman-teman. Kelihatan kan ya? Jadi ini adalah tampilan. Sebenarnya ini buat tampilan awalnya, tapi kalau kalian pertama kali masuk ke Figma, tampilannya bakalan seperti ini, dan kalian bisa memilih desain. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi ada desain, ada theme, slide, plus site, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggunakan desain. Desain ini digunakan untuk yang kita mendesain dari gitu. Dan untuk yang lainnya kalian bisa cari nanti hanya di akhir sesi atau sebagainya gitu. Nah, lalu on the left side, jadi di sisi kiri yang panels ini we have the layer panels. Jadi kita di sini menampilkan panel layers. Di sini ada layers ya teman-teman. Ini kan ada bacanya layers, ada pages. Nah ini untuk panel layers dan aset dan sebagainya gitu. Itu kayak kalau kalian desain di Canva itu kalian kan pasti tata letaknya ya, gitu. Nah, kalau kalian pencet salah satu elemen, terus posisi, terus ada lapisan, nah itu lapisan itu namanya kayak layers. Bahkan mungkin sama ya, sama layers. Terus di bawahnya ini ada panels untuk mengatur kayak ada rectangle, kalau kita membuat angle gitu, angle itu kotak, tapi masih ada banyak lainnya. Ada rectangle, ada line, arrow, ellipse, dan lain sebagainya. Terus di sini ada frame. Frame itu tempat kita atau lembar kerja lah, lembar kerja saat kita desain. Seperti contohnya seperti ini ya, kita klik frame, ini bakalan muncul di sebelah kanan itu ada frame-nya apa aja. Kalau kita misal mau desain dalam bentuk desktop ya kalian tinggal pilih aja yang desktop, terus kalian drag atau taruh di mana aja yang kalian mau. So, terus ada section itu ya itu bagian ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengelompokkan yang mana aja, seperti Word itu inspirasi atau referensi, terus aset. Sebenarnya nggak sekarang ini ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lebih rapi lagi bisa kalian sekarang
Jadi section itu intinya pembagian lah, bagi. Terus kan tool yang ada tool untuk tool itu sendiri pulpen dimana kita gambar menggunakan pulpen. Jadi kita bisa membuat objek-objek yang bebas gitu mana gitu. Terus di sebelah kanan ini adalah panel buat ngatur apa ya, buat ngatur size, terus font, gitu, terus ukuran dari fontnya, warna fontnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan hanya font ya, tapi juga bisa ngatur backgroundnya, warna seperti apa, kalau backgroundnya berubah gitu. Terus kita bisa ngasih stroke atau samping atau garis sampingnya, terus efek, jadi kita bisa ngasih efek itu ada drop shadow, gradient blur, terus background blur dan lain sebagainya, jadi bisa coba. Terus selain ada efek, ada layout guide. Guide itu ini semacam pengaturan tata letak lah, tata letak layout, tata letak ya. Jadi kita mau batas itu sebelah mana, itu akan kita sangat bisa. Boleh seperti di sini aku udah kasih icon atau grid ya. Jadi dengan sampingnya itu sini, nah ini langsung seperti ini. Jadi apa yang menempatkan dan kita tuh masuk kanan atau artinya lalu ada ekspor sendiri buat ekspor hasil desain kita. Oke, jadi itu untuk kenalan toolsnya. Oh, sama satu ada yang tadi yang penting mungkin penting banget. Jadi di rumah itu kan biasanya desain untuk semacam website website terus sebenarnya bukan website aja, website terus mobile dan lain sebagainya. Nah itu ada yang namanya prototype. Prototype itu ya kalau kita mau buat yang prototype terus dia bisa diklik level kemudian diklik itu kita menggunakan prototype. Jadi ada yang tombol play kita bakalan dari sini mungkin kita
dia bisa ngasih contohnya deh, kalau misalnya kita ngasih dark mode ataupun apa itu bisa pakai variabel yang namanya, aku waktu itu pernah lihat youtuber juga dia pakai variabel. Terus style itu dia bisa menerapkan style gitu, style misalnya text style-nya untuk isinya H1 sampai H4 misalnya itu ukuran berapa, terus apakah dia bold, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke rules agar satuannya itu gak melenceng ke ukuran yang lain. Kalau di sini kan H1-nya harusnya ukurannya 4, terus pilihan dari bos di configure. Kalau kalian menggunakan H1 yang dipegang ukuran misalnya 120 atau dan sebagainya, kalian bisa pakai ukuran ini. Terus kalau misalnya kita ubah, kalau kita kan misalnya pakai buat H1 section, terus di apa ini schedule gitu, itu kan terus nanti kita misalnya merubah ukurannya. Kan kalau cara manual seksi dulu, seksi dulu, misalnya satu manual. Tapi kalau kita pakai style ini, kita bisa langsung ubah di sini stylenya. Terus semuanya itu bakalan langsung berubah gitu. Sama juga dengan yang namanya color style. Jadi di sini ada semacam warna-warna yang menjadi patokan untuk kita gunakan nanti. Penerapannya seperti ini. Ini kan kalau warna kita pilih di sini, terus select warna hitam gitu. Jadi backgroundnya itu dia bakalan berwarna hitam. Jadi saat kita mengubah stylenya nanti di sini, dia bakalan berubah semua untuk background yang warna hitam yang sudah kita select di sini gitu. Terus lanjut kita akan membuat satu aja. Kita coba di home section dengan percobaan adalah gambar ya. Kita bakalan coba untuk gambarnya. Di sini kan ada text, tadi ada form, schedule dan idea. Kita coba kalau kita di sini akan muncul garis kedip itu kita bisa setting di sana kok. Ini kan udah, terus kita bisa atur untuk peletakannya di mana. Contoh misalnya di tengah dulu, terus di atas, tengah atas. Terus kita bisa posisikan secara manual, bisa di drag. Nah itu, terus rotasinya seperti apa. Terus di sini bisa ada flip, horizontal, vertikal, dan rotate 90 ke kanan. Terus layout ini nanti dimensi ukurannya, terus opacity, opasitas. Terus ini cara ngatur biar kita misalnya mau pakai ukuran apa. Tadi kan di style itu ada terus ada paragraf juga. Itu kita bisa pakai paragraf dengan size-nya 20 nah terus kita bisa juga namanya auto layout. Auto layout itu hampir sama kayak grouping, tapi dia lebih powerful karena dia bisa mengatur marginnya. Terus intinya kita gak manual kita mengatur marginnya itu semua. Contohnya seperti ini. Jadi kalau mau auto layout kalian klik shift terus A, itu sampai di sini berubah jadi ada kotak perspektifan yang bawah ya. Ini kalau kita klik kan ada auto layout. Terus misalnya setelah itu
berarti ada jarak ya, jarak agak jauh. Terus misalnya kalian coba-coba. Nah, terus untuk ngatur paddingnya itu misalnya kalau padding ini kan kanan dan kiri horizontal gitu. Itu kita bisa atur di misalnya kalau juga percobaan aja ya. Kalau kan pasti bakalan ada padding di sini. Kalau kanan dan kirinya ada 10 atau gapnya ininya. Terus misalnya atas bawahnya berapa 10 kita bisa atur juga. Bolong begitu ya. Jadi kan ada home terus schedule lalu ada schedule terus upcoming ya. Terus ada tombol sign in lagi jadi kalau tombol ini gambar apa aja lah, terserah kalian gitu. Ini hanya percobaan aja. Nah ini kan icon udah aku jadiin auto layout juga untuk untuk ikonnya. Itu sama aja untuk auto layout, intinya shift A untuk auto layout gitu. Nah terus tadi kan kita udah punya auto layout yang ini ya, seperti ini. Nah ini kita gabungin aja, jadiin 2. Damn. Nah itu sudahlah, jadilah auto layout dengan gap 85. Nah tapi kita kan kadang mau biar itu kanan kiri. Apa ya, kalau di website itu namanya apa ya? Ada namanya itu. Intinya dia tata letaknya itu ada di kanan dan ada di kiri. Aku lupa namanya apa. Nah caranya itu adalah biar kita tetap ikut layout grid-nya atau layout guide-nya. Mungkin seperti ini ya, kita contohin seperti ini, ada di 12. Nah terus ini kita tarik aja samping sini, kita tempatin di tengah, tengah. Terus nah seperti ini kan masih ngumpul di kiri ya, kita bisa buat menjadi auto. Nah dia bakalan ke kanan dan kiri untuk apa sih namanya, untuk navbarnya kanan dan kiri gitu. Terus misalnya saya nggak mau di kanan dan kiri gitu ya, kalian tinggal atur aja untuk gapnya semana gitu. Jadi gapnya nggak usah auto, terserah kalian. Misalnya mau sini, misalnya mau agak sinian gitu atau di mana ya, kalian tinggal atur gapnya gitu. Itu untuk cara membuat navbarnya ya teman-teman ya. Terus nah ini di sini ada home section. Jadi usahain kalau kalian mendesain itu harus folder-foldernya itu kayak misalnya per section itu namanya benar apa ya, sesuai lah, home section terus favorit TV series dan lain-lain sebagainya gitu. Nah itu harus disesuaikan kalau bisa biar lebih rapi. Jadi kita bakalan membuat home sectionnya dulu. Sebagai contoh aku mau ngambil
ke gambar yang lain, misalnya gambar ini ya guys, gambar Bumblebee. Terus karena dia gambar ini background ini punya efek dia transparan bawahnya. Aku kasih tahu caranya, yaitu kalian bisa klik atau bisa buat rectangle baru dengan seukuran si gambarnya. Terus kalian masukin, jangan dimasukin dulu, kalian atur dulu warnanya, fill-nya atur, terus ini pilih gradient. Nah ini yang bawah kalian jadiin 0 gitu. Nah karena backgroundnya itu berwarna hitam, jadi ini agak berpengaruh juga ya kalau warna abu-abu. Nah seperti ini, kita ubah jadi warna hitam, terus kita masukin atau wait kita masukin di sini dulu biar gampang. Nah seperti ini mengganggu banget ya. Kita matikan, terus ini yang gambarnya taruh di atas dan kita klik dua-duanya. Kita pilih dua-duanya atau blok, terus klik kanan lalu use as mesh. Nah, intinya dia menggabungkan dua objek agar menjadi satu gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah terus kita bisa atur untuk ukuran rectangle-nya jadi biar sesuai. Nah di sini kan udah ada ininya ya teman-teman ya, udah ada efek-efek transparannya. Cuman kalau kalian misalnya nggak sesuai ukurannya, kalian bisa ubah aja untuk ininya. Kalian bisa ke bawahin atau ini bisa ke atasin gitu-gitu. Ini terlalu ini ya. Jadi sini sorry terlalu ke atas. Kalian atur-atur lah pokoknya di sini, atur. Terus habis itu ya tinggal digedein aja sesuai sama ukuran ininya home sectionnya gitu misalnya. Nah, ini kan masih ada di atas, yang bawah atau yang frame aku kasih frame navbar ini ke atasin biar ada di atas dia, biar kelihatan. Nah seperti itu. Nah terus ini kan nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kalian bisa kasih warna apa gitu biar kelihatan. Misalnya kasih fill warna hitam atau warna abu-abu. Ya abu-abu nggak kelihatan juga, jadi warna hitam misalnya. Terus kalian kasih padding kanan kirinya berapa, misalnya 10 biar nggak terlalu mepet ke sini. Terus kalian kasih corner radius gitu. Nah itu disesuaikan dengan target user kalian, seperti yang aku bilang HCD itu. Karena kan kalau kita ngedesain ini kan gak hanya sesuai feeling kita gitu, atau maksudnya angan-angan kita gitu, tapi kira-kira kalau dia bentukannya kayak gini kepake apa enggak gitu. Itu tergantung dari si permasalahan si usernya atau target usernya gitu. Kalau misalnya ya targetnya lebih ke umum ataupun apa, ya kalian bisa buat lebih simple gitu, atau ya lebih simpel karena kalangan umum ya bisa saja nanti yang pakai itu orang tua, takutnya dia nggak paham gitu. Atau mungkin kalau targetnya anak muda ya lebih ke estetik atau lain sebagainya. Kalian bisa benar-benar menyesuaikan desain kalian itu sesuai dengan target user, permasalahan user, kebutuhan user, seperti itu. Ini sebagai contohnya seperti ini. Terus oke, 2 menit lagian lah mungkin, 2 menit lagi. Jadi kita bisa buat misalnya title juga sama ya teman-teman ya. Kalian di sini tinggal buat huruf atau teks, misalnya Bumblebee gitu. Aku gak ada font Bumblebee-nya atau font ini. Sebagai contohnya aku pakai font yang udah ada di style guide-nya, text style-nya. Misalnya kita pakai di, gak usah gede-gede ya, misalnya di 32, terlalu kecil juga sih, di 64 berarti. Oke, di sini misalnya, terus atau mungkin bisa lebih gede, tergantung dari kalian gimana nanti. Ini kan judulnya ya, terus ada subjudulnya,
misalnya pakai pakai lorem aja ya, kita copy dari sini, terus kesampingin. Nah, lorem ini kan sudah seperti ini. Terus ini bisa diatur juga ya untuk mau sebelah mana, sebelah waduh. Terus selain itu ada plugin apa lagi ya? Ngasih yang agak pentingan dikit ya teman-teman. Ada aset, no. Itu ada wireframe design. Jadi kan kalau kita mau mendesain biasanya kan ada tahap-tahapnya ya. Ada dari mulai membuat wireframe dulu, terus medium sampai high fidelity-nya, sampai yang benar-benar kayak gini. Ada low fidelity itu kan wireframe. Jadi kita bisa membuat wireframe dari sini. Jadi kita bisa drag and drop kalau nggak salah. Kayak misalnya objek gambar seperti apa gitu-gitu. Atau kalau ini dia basicnya kayaknya sama-sama kayak AI ya, dia nge-prom ya. Tapi waktu itu aku ada yang dia tuh ngejediain untuk apa sih objek-objek yang wireframe gitu. Kayak kalau ini kan wireframe itu kan biasanya yang abu-abu kayak gini-gini ya. Jadi dia tuh udah nyediain sendiri gitu untuk objek gambar seperti apa, untuk objek teks seperti apa gitu-gitu. Nah, mungkin itu aja, itu dulu ya dari aku. Kalau kalian ini kan aku baru pengenalan dikit doang. Kalau kalian mau bertanya lebih banyak, boleh banget kalian bisa tanya nanti saat sesi Q&A, atau kalau misalnya kurang puas, kalian bisa hubungi aku secara langsung. Terus aku bisa ajarin kalian gitu. Nah, itu untuk Figma-nya udah aku kasih di link komen. Kalian bisa akses itu dan juga bisa ambil aset-asetnya, sama kalian bisa pelajari juga gitu. Pelajari untuk cara membuat ini seperti apa, gitu-gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Aku kembalikan ke moderator atau MC. Okay, thank you Yahya for the material. Now we are moving on to the next agenda, which is the Q&A session. This is
great opportunity for participants to interact directly with our speakers and share your thought or question. If you would like to ask a question, please submit your question through the Slido platform. You can access the Slido link provided in the comment section below. I will share the link for you guys. Okay. The link of the Slido is on the comment section below. Please feel free to ask anything related to the session. Kalau kalian mau nanya-nanya, kalian bisa di Slido itu ya teman-teman ya. Kalian bisa klik di situ, terus nanti aku jawab. Yang aku bisa jawab, aku jawab. Oh iya, aku mau jawab juga untuk kemarin ada pertanyaan, jadi ada AI apa yang biasanya digunain buat desain ya. Nah itu desain UI UX. Jadi itu aku udah cari beberapa. Ada yang namanya Slack.design kalau nggak salah. Terus ada Stitch itu punyanya Google itu juga, sama UIZard sama UX Magic. Kalau yang aku rekomendasikan kayaknya pakai punyanya Stitch Design ya, soalnya dia free, terus hasil yang gambar yang dihasilkan juga lumayan oke. Okay, first question. Ya. Min, aku sering bingung cara layouting kayak menu home itu isinya apa aja, ntar itu ditaruh di mana, itu softnya gimana, Min? Oke. Aku sering bingung cara layouting kayak menu home itu isinya apa aja, ntar itu ditaruh di mana, ini solve-nya gimana. Oke. Jadi sebenarnya yang aku tahu ya, itu gak ada rules pastinya, rules atau apa ya, intinya peraturan pastinya seperti apa. Cuman yang aku bisa jawab untuk cara layoutingnya yang kayak tadi. Pertama kita harus, khususnya di home ya, kita bisa kasih layouting dulu biar gak kemana-mana. Layout guide-nya itu kita bisa atur untuk kolomnya, terus grid atau row. Nah ini bedanya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya grid itu dia kotak-kotak, terus kalau misalnya kolom yang kayak tadi menyamping, terus kalau row, atas ini ya diri gitu, terus kalau row itu dia ke samping gitu. Jadi kalian bisa atur kayak gitu dulu. Itu salah satunya. Terus di menu home itu biasanya kan paling yang aku tahu hanya ada deskripsi website kalian itu apa, terus ada judul website kalian apa, terus tombolnya mau dibawa kemana atau sebagainya. Nah itu sebenarnya disesuaikan juga dengan website kalian gitu. Kalau misalnya websitenya apa yang mengaruh ke ERP kan biasanya itu harus ada dashboardnya ya, kalian bisa taruhin dengan apa judul terus deskripsi, lalu ada button gitu-gitu, button yang menuju ke dashboard, login terus dashboard gitu. Nah, seperti itu nggak ada rules pastinya, tapi kalian banyakin referensi aja, referensi. Nah itu referensi untuk home-nya aja itu ada di aku bisa kasih contoh itu di home section namanya. Jadi di website kalian cari home section namanya. Nah itu di situ kalau nggak salah banyak banget untuk referensi desain home seperti apa.
Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menentukan atau membuat grid untuk dan space untuk wireframing? Soalnya sejauh ini yang repot itu harus presisi dalam desain space-nya. Oh, ini lebih ke presisi antara misalnya yang objek ini ya teman-teman. Koreksi ya kalau misalnya aku salah dalam ini ya, dalam apa menjawab ya. Jadi yang aku tahu itu kan presisi dalam maksud masnya mungkin kayak misalnya teks judul dengan teks deskripsi itu gapnya semana gitu-gitu. Nah, yang aku bisa kasih yang aku bisa jawab sebenarnya cuman satu aja sih, konsisten aja. Misalnya kalian pakai grid sih, pakai apa, gap misalnya 10 gitu-gitu, ya kalian bisa untuk seterusnya gapnya 10 gitu-gitu, disesuaikan. Cara menentukan grid dan space. Kalau grid yang tadi ya guys ya, grid itu yang tadi di layout yang ini nih, ini grid. Kalau space-nya, antara space ini dengan space ini, yang aku bisa kasih tahu ya, aku belum share screen ya, sorry. Jadi intinya untuk grid itu, untuk space itu ya kalian bisa konsisten dalam menggunakan space-nya atau gap-nya. Misalnya pakai space-nya atau gap-nya 10, ya kalian ke bawahnya pakai 10 terus gitu. Terus untuk grid tadi kan aku udah ngasih tahu, cuman aku share screen lagi lah ya, takutnya kalian lupa. Tadi aku juga gak ini izin share screen ya. Akhir ini di bagian, nah ini kan ada pilihan row terus grid. Nah grid itu yang ini kan kotak-kotak kan, ini sebenarnya lebih gampang untuk penaruhan elemen-elemennya gitu, cuman ini kurang kelihatan karena sip. Nah ini misalnya kayak gini ya. Nah ini untuk ngatur gridnya, misalnya si elemen ini nggak boleh keluar dari garis yang ini, garis ke 1, 2, garis kedua dari kiri gitu-gitu. Terus untuk space ya yang tadi aku bilang, untuk gapnya itu dikonsistenin saja, lebih seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Ini mungkin kita jadiin satu aja karena mirip, kita back to basic. Pertama, semisal mau nyari ide atau ada rekomendasi, kemudian cara belajar Figma-nya gimana, sama cara animasi seperti scroll atau interaksi di, mungkin ini tiap wireframe-nya gitu. Itu ada source tutorial buat bikinnya nggak? Kalau aku yang dari YouTube, inspirasinya dari YouTube pertama. Kalau misalnya mau buat, misalnya aku lupa nih, kadang buat loading itu gimana gitu-gitu. Nah itu aku ke YouTube. Tapi kalau untuk ide-idenya itu aku bisa nyari di pertama di Dribbble, jelasnya ini mungkin website paling utama ya untuk desainer UI UX juga dan desainer lainnya. Terus ada Pinterest, terus ada home section, unsection namanya, terus ada dark design apa gitu. Nah itu, jadi ada untuk selain dari YouTube untuk mencari itu misalnya aku lupa buat ini, aku juga kadang ikut kelas di Udemy. Nah itu ada kelas gratisnya teman-teman, bukan kelas gratis sih sebenarnya, bayar tapi ada kupon gratisnya gitu. Nah itu tentang UI UX aku juga ikut di situ gitu. Jadi untuk mempelajari ininya dari YouTube, terus dari Udemy, terus untuk ide atau referensinya itu dari Dribbble, Pinterest, terus unsection, terus home section apa gitu aku lupa, sama dark design kalau nggak salah. Lalu
Saya. Tadi itu ada lagi kayaknya ya. Aku agak lupa apalagi tadi. Pertanyaan untuk animasi ya, sorry. Untuk animasi, jadi itu yang tadi aku bilang. Jadi dia pakai yang namanya prototyping. Prototyping itu gimana ya? Kalian bisa belajar intinya kalau di YouTube ya, kalian klik aja prototyping in Figma gitu-gitu. Nanti dia bakalan muncul semua untuk apa sih namanya animasi. Terus setiap scroll, kalau misalnya scroll itu ada animasinya, misalnya si navbarnya itu fix di atas, itu ada juga di yang namanya prototyping. Kita bisa atur di situ. Terus kakak, ada gaya source tutorial buat bikinnya? Untuk source-nya aku nggak ada karena semuanya dari YouTube ya teman-teman ya. Kebanyakan dari YouTube sama dari Udemy. Terus udah sih. Ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf, sepertinya ada problem di kamera saya. Ya. Jadi teman-teman, selain dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yahya tadi, bahwa juga cara teman-teman belajar gitu, itu juga dengan salah satunya mengikuti event kita kali ini, yaitu Techshop Ramadan yang diadakan oleh GDGOC Universitas Trunjoyo Madura. Jadi apabila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, mungkin bisa lebih memantau dari mungkin Instagram GDGOC dan lain-lain, atau mungkin bisa gabung join di member kami, karena kita terbuka member secara lifetime di Google Developer Groups Universitas Trunjoyo Madura. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar bareng dengan mentor kita kali ini, yaitu ada Mas Yahya, atau mungkin bisa bersama dengan teman-teman yang lain di GDGOC pastinya. Oke, mungkin Q&A bisa saya tutup. Thank you so much for our speakers and participants for just an insightful and engaging discussion. So, once again, our thanks to our brother Yahya for sharing such valuable insight with us. Now, ladies and gentlemen, after completing the main session, we will continue with a photo section. May we kindly ask everyone to turn on your cameras for a moment using the event background. Jadi teman-teman mungkin bisa dihidupin kameranya dan juga memakai virtual background yang sudah di-share oleh panitia di dalam grup. Ya. Mungkin bisa saya tunggu beberapa menit ya. Okay, we'll take the photo 3 times. Jadi 3 kali ya. Oke, first photo. Boleh gaya bebas dulu. Oke, let me count 3, 2, 1. Oke, boleh satu lagi. Pakai gaya jadi glitch ya. Seperti ini. Ya. Itu 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Mungkin bisa gaya sebebasnya mungkin. Ya, terakhir. 1, 2, 3. Ya. Oke.
Thank you, everyone. We would like to express our deepest gratitude for Yahya for the wonderful presentation. We also sincerely thanks all participants and media partners such as Imatif UTM, Imasi UTM, UKM FTITC, Bangkalan Dev, Nonjuk Dev, Koalisi, UKM Triplesi, Wargalet, GDGOC Universitas Tuan Madura, GDGOC Universitas Erlangga, GDGOC ISTTS, and GDGOC University Technology Malaysia. Ladies and gentlemen, we have now come to end of today's events. We truly hope that this section has been insightful, meaningful, and beneficial for all of you. Thank you very much for your kind attention. I am Tio as moderator, and it's now my time to take my leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.